Seger banget di sini. Villa Tapos, Villa Pelangi. Villa ini memang diinvestasikan untuk pelayanan sosial ya, yaitu kalau bagi orang yang sakit apa dibangkitkan imannya, terus disadarkan ada suatu energi positif di dalam diri tiap manusia. Energi yang sangat besar itu diaktifkan hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta itu sendiri, dan iman itu nanti yang bisa menyembuhkan. Luas banget ini, nggak tahu ada berapa hektar nih sampai ke sana sih guys. Ini kalau ada yang dari luar kota, luar pulau tuh sudah ada tempat-tempatnya. Itu buat bikin acara, meeting, apapun bisa. Kolam penyembuhan. Ini sampai ke bawah tanahnya. Ini juga rumah tuh. Itu yang bulat-bulat rumah. Ini turun tempat orang doa. Satu tempat tulisan Yahweh. Ada umat Katolik juga. Ada yang bisa beragama Muslim bisa juga ke bawah. Bisa lihat di konten-konten saya sebelumnya. Itu juga buat tinggal. Tinggal situ. Ini naik itu sampai ke Bahat. Dari depan sampai ke sini ada kapal. Nah ini dari Sultan ya nih. Wis, shalom kok, selamat pagi, udah bangun. Lagi. Waduh, lagi ngapain nih si bos? Lagi bikin ini konten. Kok sorry nih, aku mau nanya, ini luasnya berapa ya? Jalan pegel juga nih dari depan sampai ke belakang nih. Hampir 2 hektar lah ya. Hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar. Dan itu kebanyakan kan buat penyembuhan ya, melatih pernapasan, ada satu energi dari dalam diri seorang manusia yang Koko ajarkan untuk diaktifkan hubungan dengan Tuhan. Iya. Betul, itu jadi imanmu yang menyelamatkan. Iya, menyembuhkan. Menyembuhkan. Kan keselamatan dan kesembuhan kan beda, tapi kan satu konsep. Setelah dia sembuh kan dia akan melangkah lagi. Carilah Tuhan. Kalau kamu udah ketemu Tuhan, kamu akan ditambahkan. Kan begitu ya? Banyak orang kan lupa nih. Kalau kita tambahin metodenya, dia akan nambah. Nah, kamu dari rezeki di A, di B, di C. Itu kan banyak terjadi. Harus percaya dengan keyakinan. Nah, keselamatannya kan tanya langsung. Tuhan, saya selamat gak nih? Tanya. Nah, kalau nggak bisa, nanti kita bantu tanyain. Tanya ini gimana ya? Saya buka hatinya. Dengan yakin, percaya, dengan iman dia masing-masing. Begitu. Nah, ini nih kan slogan Koko udah terkenal di mana-mana. No mamon, no talk, No anymore. no anymore. Jadi Sebenarnya saya kan membalikan iman mereka. Bahwa mohonlah dengan sungguh-sungguh dan sembuh. Saya nggak mau terima uang karena yang sembuh diri dia, keyakinan dia. Tidak mau terima uang, betul. Ya. Oke. Saya cuma membantu bahwa itu tuh gitu. Misalnya ini ada singkong gitu. Oh. Jadi balik kepada diri dia, dan saya nggak mau perlu pujian. Yang saya butuhkan adalah mereka yakin, percaya diri mereka sendiri. Nah, setelah diri mereka semua sendiri percaya, kan merasakan kesembuhan. Nah, contoh, kan udah banyak ya
tapi kan banyak yang nggak suka sama saya. Banyak fitnahan. Ya sebenarnya mereka nggak ngerti. Termasuk saya lagi di fitnah-fitnah nih. Kok bilang Tapi udah diam kan. sebenarnya hinaan dan hujatan itu kan makanan sebenarnya. Tapi saya terima kasih loh sama mereka. Saya sungguh-sungguh berterima kasih karena mereka nggak ngerti bahwa itu saya butuhkan buat makanan saya. Kalau nggak, mana sehat saya. Kan semakin Kemarin kok yang bilang ajarkan saya sudah diam aja friend, cuekin aja. oh, kalau pertama dulu saya terus terang nggak terima. Tapi sekarang malah saya suka kok. Jangan sampai enggak, ayo mari sini duluan. Iya, Gitu. fitnah gue gitu. Karena gini loh, saya kan memberikan kepada lingkungan maupun semua bisa tanya semua ya. Ya saya bangun tempat ini untuk orang dulu kawin, pesta apa segala gratis semuanya. Ya daripada nggak dipakai kasih buat mereka kan berbagi nggak ada rugi. Nah ini nih mungkin banyak yang bingung kan gitu ya kan. Jadi kan kalau saya udah nggak bingung karena udah ketemu berapa kali dengan Koko. Bocoran kok. Dengan invest hampir 2 hektar itu duitnya nggak sedikit. Miliaran banget gitu kan. 2 hektar bayangkan udah gitu ada bangunan segala. Bahkan Koko sampai kemarin beli bus ya. Ratusan juta, belum lagi ada mobil-mobil yang siap untuk tujuan untuk melayanin. Pertanyaan kok, dengan Koko tidak mau menerima duit, bahkan menolak ya duit Koko udah banyak kan, ngapain lagi, betul kan, duitnya udah gak berseri, pengusaha sukses berapa perusahaan. Oke, terus setiap pelayanan Koko sendiri yang mengeluarkan, walaupun itu harus habis puluhan juta sekali pelayanan begitu ke gereja kemana, Koko sendiri yang mendanain semua tanpa merugikan gereja. Ini yang kemarin kan saya saksi matanya, saya melihat kok Rudi yang keluar semua. Nah tujuannya saya bertanya kok, tujuannya apa sih kok? Ya supaya mereka ketemu dengan dirinya mereka dan mereka disembuhkan. Kesembuhan itu kan milik semua manusia ya. Bukan milik saya pribadi, bukan si A, si B, tapi kan semua manusia. Kan gampang. Enggak banyak gini loh. Banyak orang mengira itu hanya ingin menaikkan nama, menaikkan citra. Tapi kan saya udah bergaul dengan Koko, termasuk kita sama-sama mengenal salah satu tokoh nasional, Abah Gus Nuril. Terus saya juga tahu lihat Koko berapa pejabat-pejabat titik nggak usah disebutkan kan gitu. Kalau mengenai nama nggak perlu, nama Koko udah terkenal sebagai seorang pengusaha, betul nggak? Itu makam saya udah saya siapin kasarnya. Iya dong, kasih lihatnya makam saya. Apa yang dicari sih di dunia ini? Nah, tapi kan mereka nggak mendapatkan apa yang saya dapat. Tolong jangan engkau putus cinta kasihku kepada semua ciptaanku. Siapa di dunia ini yang bukan ciptaan dia? Semua kan ciptaannya. Ya udah saya jalani. Ya kalau nggak mau jalanin kan, mau nangis gak? Mau 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Itu kan pribadi saya. Kenapa kalian nggak suka sama saya? Kalian mau ya silahkan aja. Saya mau orang punya kekayaan mau triliunan saya nggak sirik. Orang susah saya nggak sirik. Orang ini kan otaknya tuh banyak yang rusak menurut saya. Orang kaya dia sirik, orang miskin dia sirik. Orang apa gitu? Ya itu saya mohon maaf ya, itu kan janganlah gitu menurut saya. Kayak saya begini. Undang orang yang mau datang sakit, percaya, sembuh. Saya kan nggak ada kepentingan. Mau datang syukur, nggak datang. Yang penting saya enjoy aja. Yes. Malah kadang-kadang ada orang yang istilahnya ya bukan menghina, maaf ya, yang duitnya nggak seberapa, nggak level kamu bergaul sama saya, nggak level begitu. Padahal mah aku ngebantu orang 100.000, 150.000 pada 200.000. Padahal ternyata dia bantu orang duitnya boleh minta juga 2 juta. Nah, ya itu mungkin pribadi lah, kapasitas ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau saya salah saya minta maaf. Tapi saya nggak ada kepentingan kok. Saya cuma membalikan si aktivitas saya ternyata kan sembuh. Nah, bagaimana dia berdamai dengan dirinya gitu loh, Fred. Kalau dia berdamai dengan dirinya, saya katakan pasti sembuh. Masa sih? Ya, saya kan kalau ngomong ntar saya dibilang ngebako lagi. Ya kalau yang nggak ini ya silakan kemari, nggak apa-apa. Saya kan ngasih tahu sama temen-temen, datang kemari. Kalau kamu begini, kalau saya jangan diuji lah, percuma kamu uji saya. Mau diuji apa ujian? Nyontek lagi. Iya nyontek. Kok
izin ya, udah 10 menit. Nanti saya yang konten kedua, kadang mau dimasukin TikTok kan harus 10 menit kok, nggak bisa lebih nggak bisa masuk. Oke, nah nanti kita lanjut ya kok. Oke.